siang Raffi, Bonis, apa kabar? baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong, itu minumannya apa? Udah Kau tahu sih. minumnya apa hari? Oke, yogurt gitu sama taro ya, cuma who knows lah. Biar saya enak. Aku minumnya kopi guys, tau gak sih? Aku tuh tadinya milih menu yang ini loh. Nih, tapi dia bilang tiba-tiba, nih kamu mau tukeran minuman sama aku nggak? Ya udah, terus akhirnya aku dapetnya kopi susu. Sorry ya, kalau lagi pakai retainer, jadinya takutnya coklat gitu kan. Ya tapi enak kok kopi susunya. Ya, kita hari ini mau ngobrolin apa nih? Ngobrolin apa? Aku mau ngobrolin tipis-tipis sih Pi, soal project kita kan, 360 Wellness ya. Jadi mungkin sedikit introduction. Jadi ini podcast pertama kita. Oke. Dan kedepannya kita bakal konsistennya untuk bikin podcast juga. Wow. Dan aku tuh pengen bawa ambience belajar gimana cara kita ngubah pola makan yang sehat, mulai dari hal-hal kecil. Tapi pengen dibawa ke YouTube juga supaya nanti teman-teman juga bisa ikut belajar. Karena kemarin pas kita beberapa kali event di museum, itu juga ada teman-teman online yang bilang, Kak ada yang secara online dong gitu. Mungkin mereka yang tempat tinggalnya tuh nggak di Jakarta, yang di luar kota dan belum punya kesempatan untuk ketemu langsung gitu. Jadi orang-orang pada antusias karena kemarin kita sempat ngisi di Museum Kebangkitan Nasional nih teman-teman. Dan ini kan ada program namanya Cik Wellness. Jadi Wellness 360 Wellness itu adalah satu program edukasi tentang gimana sih kita gak cuma edukasi tentang makan doang. Jadi makan yang tepat, kita juga harus ngedukasi gimana cara ngelola stres. Dan yang paling terpenting 360 itu bukan cuma ke diri kita doang, tapi bagaimana cara kita memutus rantai-rantai dari diabetes nih, atau rantai-rantai dari NCDs ya. NCDs itu apa? Non-communicable disease. Nah itu juga bisa, di salah satunya adalah olahraga gitu kan. Betul. Nah, terus kita mau bahas apa nih hari ini topiknya? Yang paling sederhana dulu aja kali ya, kita ngomongin soal metabolisme Pi. Karena gini, the first thing ketika aku lagi cek ke gizi maupun aku lagi di gym ya, yang pertama kali aku bahas itu sebenarnya soal metabolisme. Kamu tahu nggak kenapa yang paling diangkat sama nutritionist maupun sama PT adalah metabolisme? Sorry, PT itu personal training kan? Yes, benar. Nah, alasannya karena dengan kita paham mengukur BMR, TI dari metabolic rate kita, itu tuh udah dapat gambaran seberapa aktif kamu kerja sehari-hari dan itu bakal jadi acuan seberapa banyak kamu makan. Dan ada lagi tuh kalau di timbangan yang smart sekarang itu ketahuan kamu tuh masuk ke endomorph, exomorph atau metamorph. Oh itu yang timbangannya harga 150 juta itu ya Nis? Iya, ya kan ya? Iya itu di tempat gym aku tuh ada timbangan kayak gitu. Jadi for your information teman-teman, gak semua gym tuh punya timbangan yang bisa mengukur metabolisme rate kita ya. Bukan promosi gitu. Ya kita nggak promosi karena aku juga nggak nge-gym sih, dia doang yang nge-gym. Aku di rumah tuh nge-gym cuma pakai barbell doang dan itu gratisan gitu kan. Sama push up doang tuh badannya kebentuk dikit gitu kan. Oke. Terus ngomongin metabolisme unik sih ini sebenarnya. Dia unik banget. Metabolisme itu kan sebenarnya ada dua ya. Itu tuh bagaimana cara kita keilmuan yang mengukur bagaimana cara manusia itu bisa mengelola senyawa-senyawa kimia yang masuk dari makanan pangan itu ke senyawa yang bisa diserap sama tubuh gitu kan. Kita belajar tentang makro sama mikro kan kalau senyawa tuh. Nah sebenarnya dibagi jadi dua, ada anabolisme sama katabolisme. Kalau anabolisme itu ibaratnya kita ngebangun, tapi kalau katabolisme kita tuh mencah gitu. Jadi komponen yang besar dipecah jadi kecil, komponen yang kecil dibangun jadi besar. Nah itu tergantung nanti konteksnya gimana. Oh menarik ya. Nah ngomongin tadi anabolisme sama katabolisme, aku lanjut cerita ya. Jadi kalau di gym aku tuh ternyata kita metabolisme tuh bisa kebagi jadi 3 nih. Di luar dari cara metode pemecahannya ya. Yang pertama itu ada tipikal orang yang dia masuknya itu endomorph. Endomorph itu yang bisa dibilang metabolismenya cukup lambat untuk proses pemecahannya. Terus yang kedua itu ada namanya mesomorph. Mesomorph itu yang in the middle. Jadi kalau dibilang terlalu cepat juga enggak, tapi terlalu lambat juga enggak. Kayaknya sejenis kamu deh. Kayak kamu tuh mesomorph gitu. Nah, biasanya orang ngelihat dia masuk endomorph, mesomorph, sama satu lagi yang paling cepat banget metabolisme itu ekto. Itu tuh biasanya dari tulang. Kelihatan. Contoh, kalau aku kemarin masuknya endomorph. Jadi endomorph itu dilihat dari tulangnya dia tuh gede biasanya. Nah, kalau tulang kamu cenderung panjang, kalau kan kayak agak kelihatannya kayak bantut begini kan, itu tuh endo. Kalau cenderung panjang dan kelihatan ideal, itu tuh masuknya tuh meso. Yang in the middle. Menarik. Jadi ngeliat laju metabolisme. Kamu tau gak sih Nis, ternyata
faktornya banyak loh, kita bisa nentuin. Kalau yang aku tahu tuh yang bisa mempengaruhi metabolisme ya. Kalau tadi kan lebih ke arah mungkin ada faktor genetik juga gitu kan, karena dari nenek moyang kita yang orangnya tuh kurus atau gimana. Nah, ternyata laju metabolisme itu bisa dipercepat atau diperlambat. Salah satunya adalah, kamu tahu kan, biasanya kalau kita tidur tuh suka nge-delay gitu kan, terus main HP gitu. Nah, biasanya hormon kita tuh bakal terganggu. Tadi udah delay tidur ya pertama. Kalau misalkan kita menurut namanya delay jam tidur, itu bisa merubah siklus sirkadian kita. Jadi ibaratnya metabolisme juga bisa terganggu. Nah, ada lagi satu, di mana saat kita tuh sarapan tapi telat. Pernah dengar gak? Kamu sarapan paling rata-rata tuh jam berapa? Oh, aku sekarang lagi menganut intermittent fasting, jadi kadang nggak sarapan sebenarnya. Nggak sarapan, tapi kapan makan? Makan siang. Makan siang aja? Ya langsung jump in untuk makan siang. Oh, langsung jamin ya. Sebenarnya plus minus ya, kita nggak bisa menilai. Cuma kalau secara keilmuan yang pernah pelajarin dari biokimia tuh, dia tuh sebenarnya nggak not best practices gitu, Tinis. Oh iya. Karena saat kamu ngelakuin skipping tadi tuh, gula darah kamu bisa naik langsung banyak banget gitu. Kayak langsung kamu tuh ada tendensi buat sugar craving juga gitu. Harusnya kan kalau sarapan tuh under jam 9 ya bagusnya, itu kata beberapa dokter. Kebetulan juga aku nganterin ibu aku kan ke dokter apa sih yang nanganin tuh tentang diabetes di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur lah, di Pulau Mas, aku mau sebutin. Cuma dokter ini pintar banget nih, dia tuh vaksinolog ya, satu-satunya di Indonesia juga, kuliah di Itali. Dia bilang nge-skip sarapan tuh bisa ngebuat kamu tuh jadi pengen makan gula terus. Gitu. Jadi itu bakal mempengaruhi banget metabolisme tubuh. Gitu. Baiknya adalah kamu sarapan sebelum jam 9 tapi makan makanan serat. Kayak gitu. Oh, aku pernah dengar juga tuh between orang yang minum jusnya di cold press versus jus yang ada seratnya atau yang dimakan langsung. Itu tuh ternyata impactnya lebih ke gula darah, fluktuatif gula darahnya juga. Fluktuasi gula. Iya, itu tuh kayaknya juga ngaruhnya ke sana ya. Contoh misal nih, kamu minum jus yang di blender yang masih ada sari-sari buahnya, itu kan masih ada seratnya juga ya. Dibandingin kamu yang di cold press yang langsung pure diambil airnya doang. Itu kan berarti kamu gak punya serat. Kayaknya serat itu bakal impacting ke menaikkan gula darah kamu. Iya, benar banget. Kalau di Tekpang tuh ada dua. Serat itu ada serat larut sama serat tidak larut air. Ya. Cuma orang tuh nggak sadar saat mereka beli beberapa minuman yang hasil dari cold press itu, mereka tuh nggak sadar serat yang tidak larut dalam air tuh nggak ikut gitu. Itu bakal kebuang di ampasnya gitu kan. Tapi kalau ngomongin mana yang which one is better, sama aja atau gimana? Which one is better ya makan buah penuh lah gitu. Karena tubuh itu butuh serat yang larut sama yang larut gitu. Jadi tetap aja serat yang nggak larut biasanya itu kan rantai karbonnya panjang banget gitu ya. Kita bilangnya itu sebagai rantai karbon dari turunan dari karbohidrat gitu. Nah itu bener-bener karbohidrat kompleks nggak bisa yang diolah atau dipecah sama tubuh. Itu biasanya serat-serat yang dibutuhkan gitu. Nah biasanya kalau di praktikum dulu nih, itu ngebedain serat larut sama nggak larut. Kalau dia tuh nggak larut, dia tuh harus pakai larutan basah kuat dulu, dan udah dikocok-kocok gitu di cawan petri ya. Ya itu masih belum rusak. Wow. Jadi esensinya minuman kayak itu boleh, cuma lebih better tuh saat makan buah yang biar 100% kayak gitu. Sebenarnya intinya ya gimana ya, maksudnya I cannot say lebih better yang ada seratnya atau enggak, karena kan ada orang yang tendensi lidahnya mungkin lebih mudah adaptasi dengan cold press ya. Ya justru nggak masalah, yang penting dia minum jus kan. Karena gini Vi, aku tuh punya cerita unik dari ibuku. Puasa kemarin nggak pernah terjadi selama aku hidup 25 tahun tuh, nggak pernah mengalami ibuku tuh tiba-tiba ngedrop pas puasa. Itu nggak pernah. Tapi puasa kemarin tiba-tiba ngedrop sakit di 10 hari terakhir, dan sakitnya tuh sampai yang udah aku beliin Salmobion, udah aku beliin Imbus gitu-gitu, vitamin itu nggak impactful. Udah ke dokter sampai kita bingung. Nah singkat cerita kayaknya sih memang factor-nya karena kurang vitamin, kurang asupan vitamin gitu. Aku cari-cari ya sarannya sih kayak semangka, beet gitu-gitu, sunkist, apel gitu kan. Katanya
akhirnya aku coba lah beli apel 1 kilo, sama Sunkist 1 kilo kayak gitu, sama Beet aku beli 2 pieces lah kayak gitu. Aku nge-cold press, aku rutin tuh bikin minuman jus tiap buka puasa. Itu baru mendingan. Kayaknya kadang orang kan suka nyepelin sekarang, oh aku nggak mau minum jus, aku nggak mau makan buah. Itu bakal impact gak sih sebenarnya ke tubuh kita? Impact banget, karena gini nih, metabolisme itu salah satunya dipengaruhi sama kandungan probiotik sama prebiotik di dalam tubuh kita. Ya pernah dengar. Nah, buah-buahan itu termasuk ke dalam beberapa dari buah ya, atau sayur-sayuran itu termasuk ke dalam makanan dari probiotik, kita bilang prebiotik. Kalau misalkan usus kita tuh banyak probiotiknya, seimbang, metabolisme jadi lebih stabil. Prebiotik coming from buah, benar gak? Prebiotik adalah makanan dari probiotik, nggak harus dari buah. Tapi bisa dari sayur, pokoknya organic things lah ya. Ya Biasanya gitu. tuh kalau mau tahu prebiotik tuh ciri khasnya adalah yang dia tuh tadi serat. Yang mengandung serat. Yang dia tuh karbohidrat kompleks. Yang tadi aku bilang ya, cerita ya. Daging kan bukan karbohidrat, jadi bukan karbohidrat dengan serat gitu ya ibaratnya. Contohnya kalau misalkan mau lebih keren lagi tuh inulin pernah dengar nggak sih kalau minuman yang buat buat orang-orang diabetes? Ya, orang diabetes. Itu kan biasanya bahan dari inulin. Terus ada lagi biasanya ganyong. Sorry, bukan ganyong, apa sih? Kopi gak sih? Bukan. Namanya aku lupa tuh. Iya, ganyong. Oke. Itu juga beberapa ubi-ubian juga termasuk dalam prebiotik. Sama satu lagi yang aku ingat, orang tuh juga tinggi tuh, dia prebiotik. Nah, kalau kita makan prebiotik bagus, kalau probiotik kita yang ada di dalam tubuh itu jadi bagus, jadi tumbuh gitu loh. Jadi ibaratnya anggap aja usus kita tuh kayak hutan nih. Oke. Nah, prebiotik tuh kayak pupuk-pupuknya gitu loh, dan kita nanam pohonnya. Jadi nanti pohonnya udah tumbuh, ya flora sama faunanya jadi beragam gitu. Terus ditambah probiotik itu coming from kayak yogurt, terus minuman fermentasi gitu. Benar, itu langsung direct ya, kita langsung masukin secara oral atau dari mulut gitu, kan itu probiotik gitu. Karena itu bakteri udah tumbuh dan dikembangkan selama pangan itu ada terus pengolahan pangan. Aku penasaran deh, zaman dulu banget tuh ya, sebelum minuman fermentasi atau makanan fermentasi yang mengandung probiotik itu bisa ditemuin dan kita masukin ke tubuh, secara natural tuh sebenarnya tubuh kita bisa ngeproduksi, nggak bisa ya, kalau ngeproduksi probiotik keduanya tetap harus kita masukin ke tubuh ya. Ini pertanyaan unik banget sih. Jadi sebenarnya dua hal yang cabang nih. Tubuh kita bisa produksi nggak sih sebenarnya? Tetap manusia. Kalau di keilmuan mikrobiologi itu kan nggak cuma manusia ya, semua makhluk hidup itu kan pasti di dalamnya. Tapi yang kita berbicara yang skalanya besar ya gitu kan, kayak misalkan manusia atau binatang gitu, itu juga punya mikroorganisme sendiri yang hinggap di situ gitu. Jadi kita tuh sebenarnya punya namanya microbes, indigenous microbes atau mikroba yang udah ada di dalam tubuh kita gitu, yang udah menempel di tubuh kita. Nah, di usus juga udah ada. Contohnya di usus kecil, usus 12 jari ya, sama usus besar itu beda-beda mikrobanya gitu. Mikroba yang ada di usus besar itu akan mengolah vitamin B12 nih. Bukan vitamin B12. Jadi biasanya tuh asam lemak. Asam lemak tuh kayak dari lemak lah ya. Itu bakal diolah, dipecah jadi vitamin B12 yang nanti akan berguna untuk tubuh kita gitu. Nah, itu tuh sebenarnya udah ada di tubuh kita. Dari sananya gitu loh. Tapi kadang tuh itu jumlahnya bisa direduksi. Pokoknya selagi kita masih hidup tuh itu bakal selalu ada. Kecuali kalau kamu minum antibiotik. Karena antibiotik tuh bakal ngepaksa si mikroba kamu langsung mati gitu. Dibunuh yang baik sama yang buruk gitu. Gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, minuman fermentasi itu sebenarnya udah dipakai dari dulu nggak sih? Dan apa yang ngebahas tentang mikrobanya, dia udah ada atau enggak gitu kan? Minuman fermentasi itu atau pangan fermentasi itu sebenarnya salah satu teknologi pengolahan yang dari zaman dulu banget ya, gitu, kuno banget gitu kan, untuk mengawetkan makanan. Contohnya kalau di Amerika tuh punya, kamu tahu kayak bukan fiber ini ya, biasanya tuh biskuit, bukan biskuit sih, kayak ada apa sih namanya, kayak batangan Snickers gitu, kayak Snickers, kamu tau gak sih? Bukan Snickers tau gak? Iya tahu, tapi aku nggak pernah dengar. Yang dari oat gitu biasanya, yang buat telat gitu kan, misalnya kayak snack kayak gitu. Nah, di Amerika tuh ada makanan orang dulu tuh dia mencampur daging,
mencampur serat gitu kan, dan dia dipanasin di matahari terus jadi kayak lembaran itu mereka potong-potong warnanya merah gelap. Nah itu buat bertahan hidup, jadi kayak MRE-nya mereka, kayak makanan militernya mereka gitu. Tapi sebenarnya bukan militer ya, makanan yang bisa tahan di segala kondisi atau cuaca. Ini yang tahan lama banget lah ya. Jadi salah satu teknologi pangan untuk mengolah makanan agar lebih awet, kita bilang natural preservative ya. Itu ya fermentasi juga termasuk gitu. Gitu sih. Menjawab ya. Jadi emang manusia itu udah ada dari awalnya gitu. Cuma kita ngerawat atau enggak, kalau nggak ngerawat ya bakal mati gitu kan. Terus apa lagi nih? Apa ya? Menarik, banyak banget sih dari tadi yang kita udah bahas. mulai dari metabolismenya, terus sampai hubungannya. Oh iya, aku pengen nanya deh. Kamu kan intermittent fasting, udah bikin mah gitu ya berarti ya? Mah ya, jujur aku nggak pernah mah selama intermittent fasting, alhamdulillah. Tapi ngomongin nggak pernah mah, aku emang orangnya tuh susah mah. Jadi aku tuh dalam sejarah hidupku tuh aku mah tuh jarang banget sebenarnya. Lapar iya, tapi mah tuh so far jarang. Minum promah gitu tuh jarang. Stres kerja pun juga nggak pernah minum promah? Enggak, jarang. Wow. Tapi pernah sih, bukan yang nggak pernah banget kali ya. Pernah, tapi sejarang itu buat bisa jadi mah tuh jarang. Kalau dari keluarga aku sendiri kan pada kena mah ya, Nis. Ada satu hal sih, nah ini mencakup prebiotik tadi ya. Contohnya beberapa tepung-tepungan. Tapi harus ingat tepung itu kan dia punya gluten. Ada satu tepung, biasanya itu tepung tapioka ya, Nis. Itu biasanya aku larutin di dalam air hangat. Kalau misalkan aku lagi mah, terus aku minum. Jadi kayak 1 sendok makan gitu loh, teman-teman. Nah nanti bisa ngelapisin lambung kalian kalau misalkan lagi kena shock gitu kan, belum makan lama, terus harus langsung makan gitu kan. Itu bisa ngelapisin dulu sih. Wih, tepung itu nggak apa-apa buat usus, soalnya kan currently orang bilang ya, impact gluten terus nanti ususnya jadi lengket. Iya benar. Itu case-nya kalau misalkan kamu makan tepung yang kayak cimol, cilok kayak gitu, yang udah diolah kayak gitu. Karena sudah ada pemanasan. Atau tepung yang dari awal itu punya tingkat protein tinggi, jadi jangan terlalu sering konsumsi tepung, tapi boleh konsumsi tepung. Tapi jangan jangan 1 minggu tuh 5 hari atau 6 hari tuh konsumsi tepung secara terus gitu kan. Ya tubuh juga nggak gitu. Nggak bisa lah gitu itu. Jadi makanlah seimbang, makan yang tepat gitu. Nah tadi ngomongnya tentang boleh nggak ya? Boleh sih sebenarnya. Karena memang ada resiko namanya tuh celiac disease. Ya, nama kerennya tuh celiac disease. Jadi kayak itu kamu kram perut gitu kan. Tapi cara ngecegahnya kram perut itu salah satunya ya kamu minum probiotik. Karena itu bisa ngepecah gitu. Ya. Ini bukan membantu pengolahannya gitu. Kan tadi ya probiotik itu apa? Memakan prebiotik, iya. Dan tepung itu adalah sumber prebiotik. Iya. Karena dia karbohidrat yang juga punya serat. Nah, walaupun disclaimer ya, nggak semua mikroorganisme itu bisa cocok sama substrat prebiotiknya. Oh gitu. Contohnya cocok-cocokan juga. Dia tuh agak picky juga ya, karena kita bisa bilang sayuran kayak sauerkraut gitu kan. Ya. Kayak apa sih? Kalau gitu juga nggak bisa cocok sama semua bakteri strain gitu, dari yogurt gitu kan nggak bisa cocok. Oke. Nah, ini menarik nih. Gue jujur nggak pernah denger cerita orang bermasalah karena cocok nggak cocok sama probiotiknya gitu. Itu gue nggak pernah denger sih. Tapi ada nggak sih impact? Misal nih contoh, lu selama dari lahir sampai sekarang cuman probiotiknya coming from yogurt gitu, atau coming from tempe. Nah, tapi kan probiotik yang lo makan bermacam-macam gitu. Impact, katanya tadi kan cocok nggak cocok ya? What will happens gitu? Karena kan probiotik misal yogurt itu kan cuman ada lactobacillus ya, correct me. Benar. Ya, terus mestinya not every probiotik itu mengandung banyak bakteri. Mungkin kalau yang banyak bakteri, I can say kayak kombucha gitu yang banyak bakterinya gitu kan. Yang kalau di bakterinya banyak lah, I can say. Tapi ada nggak sih impact yang beneran nyata banget kalau orang cuman kayak konsum yogurt doang nih, atau sebenarnya ya no worries gitu. Soalnya tadi lo sempat mention soal cocok nggak cocok. Ada strain yang cocok nggak cocok untuk dipecah gitu kan. Sebenarnya lebih ke arah ini sih, itu hubungan strain sama jadi probiotiknya gitu.
Oke. Karena nggak semua bakteri itu bisa cocok sama makanannya gitu kan. Nah itu apa namanya, keilmuan. Makanya kalau teman-teman lihat tuh kan keju banyak banget jenisnya. Iya betul. Edam. Ada edam itu karena strainnya tuh beda-beda teman-teman, dan itu nggak cuma satu strain, itu banyak digabung dicampur kayak gitu. Nah jadi itu hubungan antara probiotik sama prebiotiknya. Tapi kalau dari manusianya gitu kan, kalau dibilang dari manusianya ada satu case di mana minuman probiotik itu nggak bisa langsung konsum ya. Contohnya tuh saat ibu tuh lagi hamil gitu. Beberapa kondisi ibu hamil atau kondisi tertentu mengharuskan itu sensitif banget lah sama kadar-kadar apa namanya, logam-logam, bukan logam ya, dia tuh kayak ada beberapa vitamin gitu kan, kayak beberapa mineral yang agak sedikit sensitif. Bukan logam ya, sorry aku koreksi, kalau logam kan logam berat gitu kan, Kandungan mineral ya di kandungan dalam, mineralnya ya, di dalam air minuman. di dalam minuman tadi yang probiotiknya itu gitu. Biasanya kalau minuman probiotik yang baik, contohnya tuh dicirikan dia tuh vitamin B12 yang tinggi tuh. Nah nanti bisa dilihat tuh karena hasil dari metabolisme, balik ya, ini metabolisme bakterinya bukan metabolisme Benar-benar. gitu kan. Jadi ternyata bakteri juga melakukan metabolisme teman-teman. Makanya bisa dibilang kita juga bisa ngelakuin rekonstruksi atau rekondisi gimana cara metabolisme bakterinya bisa lebih cepat. Caranya dengan menaikkan kadar gulanya gitu kan. Jadi balik ke topik lagi ya, kondisi tertentu ada gitu. Dan efek jangka panjangnya biasanya kalau minum minuman yang nggak aman, probiotik yang nggak aman gitu kan, di satu jenis aja, contohnya kita ambil kombucha lah gitu. Itu ada special treatment di mana nggak boleh pakai bahannya tuh pakai plastik gitu, karena itu bisa kontaminasi silang gitu kan. Dan banyak juga kasus tuh orang-orang di beberapa jurnal tuh di India mereka Ada yang fermentasinya pakai baskomnya plastik. oh bukan pakai plastik lagi nih, pakai kendi tanah liat, sampai itu kontaminasi silang dan apa ya, banyak kita bilang foodborne disease lah gitu. Jadi itu istilah di mana orang keracunan makanan gitu, nggak tahu dari mana gitu, padahal ya dari proses pengolahan yang salah gitu kan. Nah terus contoh lain nih, konsumsi jangka panjang ya untuk orang-orang yang aware sama gula, yogurt itu harus diperhatiin teman-teman, karena susu itu kan udah punya gula laktosa gitu kan. Laktosa sendiri bikin problem di tubuh kita karena nggak semua orang bisa mengolah laktosa gitu. Cuma untuk bisa mengembangkan strain dari Lactobacillus bulgaricus ini itu dibutuhkan kadar gula yang tinggi teman-teman. Gulanya adalah gula sukrosa gitu. Jadi bayangkan saja itu gula ditambahin banyak gitu kan. Dan orang-orang tuh nggak aware kalau yogurt tuh banyak banget gulanya. Nah itu harus dilihat aja kalau jangka panjangnya gimana. Walaupun ada yogurt yang low sugar juga atau sugar gitu, itu harus dilihat tuh gulanya berapa. Sekarang emang banyak sih produk-produk minuman yang udah mengarah ke low sugar ya. Contohnya tuh kayak misal orang yang bikin plain yogurt kayak gitu, terus nanti mereka nambahin pakai buah sendiri kayak gitu. Atau banyak juga orang-orang yang sekarang udah personal di rumah bikin teh pace sendiri, atau mungkin kefir, atau mungkin kombucha sendiri di rumah, terus nanti mereka mixing aja dengan buah yang ada di sekitar rumah gitu kan. Ya, soalnya gini sih Vi, di pasar itu memang banyak juga ya, kadang orang jualan minuman atau makanan tertentu tapi ternyata ada yang namanya preservatif. Nah ini agak related yang mau aku mention juga soal metabolisme. Kadang gini, orang bilang oh ini makanan minuman sehat, bisa impacting ke tubuh, difermentasi lalala. Tapi kalau kita lihat dari raw materialnya ternyata bahannya ada preservatives. Nah terus nanti kalau jangka panjang sering dikonsum, terus ternyata impact ke tubuh kita, ada yang kena degenerative disease, atau mungkin sekarang tuh lagi banyak banget anak-anak yang masih SMP itu ada yang udah diabetes tipe 1 kayak gitu-gitu. Itu karena mungkin faktor DNA atau mungkin pola makan gitu kan. Yang disalahin lagi-lagi makanannya. Jadi kayak banyak orang-orang yang bilang oh makanan-makanan ultra processed food nih dari pengolahan pangan. Jadi aku tuh ngerasa kayak apakah ilmu teknologi pangan itu something yang wrong selama kita ngelakuin ini, atau sebenarnya bukan masalah teknologi pangan ya, tapi masalah dari bahan baku raw-nya itu karena ada preservatif. Menurut kamu gimana? Sebenarnya ini relate banget sih pas aku masuk dulu pas semester 2. Ada profesor yang aku hormatin banget, Profesor Teti gitu ya. Jadi beliau bilang biasanya orang-orang teknologi pangan tuh adalah orang yang ambil kedokteran tapi nggak lulus, akhirnya ke teknologi pangan. Dan orang-orang tuh pada ngecap kita tuh jahat karena kita menambahkan bahan-bahan makanan, bahan-bahan tambahan pangan atau BTT gitu kan.
ya sebenarnya nanti bakal mempengaruhi ke arah metabolisme tubuh gitu. Nah, awalnya memang BTP itu dirancang untuk bisa meningkatkan nilai tambah. Ya, shelf life adalah salah satu nilai tambah dari makanan itu kan, gitu kan. Yang namanya processing itu. Cuma makin kesini kan orang lebih ke arah orientasinya ekonomi, jadi akhirnya bahan-bahan yang murah pun ditambahin bahan BTP yang parah-parah gitu. Nah, kurang lebih kita bakal bahas nanti ya untuk ultra processed food dan processed food di podcast yang selanjutnya gitu. Cuma nanti ada satu buku besar banget namanya Codex Alimentarius, itu 1000 halaman lebih dari FAO gitu kan. Itu bisa kita kaji sih kalau mau gitu. Secara singkat aja ngobrol santai kayak gini gitu. Boleh tuh. Ngomongin soal Codex, kemarin itu aku ngobrol sama Mas Damus. Hai Mas Damus, semoga nonton podcast ini. Jadi subuh-subuh kamu harus tahu, aku subuh-subuh itu ngobrol sama Mas Damus gitu kan. Casesnya adalah waktu itu Mas Damus tuh nanya sebenarnya kalau ada air mineral yang didesalinasi, yang difilter sama yang mengandung mineral, itu which one is good? Which one is better gitu. Terus aku bilang sebenarnya nggak ada yang benar-benar konkret jawaban bagusan yang ini, bagusan yang itu. It's all back to our needs tuh apa, kebutuhan kita tuh apa gitu kan. Seburuk-buruknya air mineral kan nggak seburuk kalau kita minum air gula gitu kan. Nah cuman masalahnya akhirnya aku nge-mention soal kalau misal di FAO itu suka ada buku tinjauan yang entah itu tiap tahun atau tiap sekian tahun dikeluarin, intinya kayak mengkaji penelitian terakhir dari peneliti dunia tuh gimana seputar nutrition kayak multivitamin sama juga mineral gitu. Ada limit dose-nya nggak, ada alergisnya nggak gitu. Research juga nanti bakal masuk topik khusus karena ada ilmu di toksikologi. Tadi kan kita belajar tentang BTP tuh, tadi BTP yang ditambahin itu ada namanya toksikologi pangan gitu kan. Nah itu ada lethal dose, ada ID50, ID45, ID90 gitu. Itu nanti bakal ada kajian khusus lah. Kita balik lagi lah, back to topic lah, metabolisme. Boleh. Ada mau di ini lagi ya, diskusin lagi ya, kira-kira? So far sih metabolisme udah cukup gitu. Oh mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita close podcastnya nih Pi. Apa hal-hal yang menyebabkan metabolisme orang tuh melambat dan gimana cara kita memperbaikinya? Apa hal-hal yang menyebabkan metabolisme melambat? Ya. Pertama dari aktivitas fisik juga bisa berpengaruh gitu. Kan ada beberapa, kita bilang tuh sebenarnya ada aktivitas fisik yang kalau kita perlambat atau kita jarang olahraga bisa metabolisme akan berpengaruh gitu kan. Karena siklus pembakaran atau siklus Krebs itu ya bakal ngaruh nanti ke arah situ. Dia tuh jadi terganggu. Jadi dalam tubuh tuh ada yang namanya istilahnya homeostatis, di mana tubuh tuh dalam kondisi yang stabil lah istilahnya gitu. Terus ada kedua faktor, ini sebenarnya faktor lingkungan sih. Biasanya orang-orang yang tinggal di lingkungan yang lebih dingin gitu kan, dan punya tendensi atau kecenderungan untuk hibernasi karena ya memang metabolismenya melambat gitu. Atau makhluk hidup yang tinggal di kedalaman, misalkan bukan Aquaman ya tuh. Enggak, kita ngomongin manusia aja. Manusia ya. Kalau makhluk hidup mungkin kalau dia turun ke kedalaman yang benar-benar tekanannya itu tinggi banget, jadi metabolismenya lambat gitu. Tapi kalau konteksnya manusia ya tadi lebih ke arah suhu gitu kan, karena yang namanya pembakaran kan pasti ada suhu optimalnya gitu. Terus dari behavior sih, dari behaviornya tidurnya jangan telat. Kalau misalkan lembur pun juga harus dibatasin, kayak misalkan dari 1 minggu tuh gue punya jatah tidur tuh berapa gitu. Belajar disiplin sama jam tidur. Sama jam tidur sih, karena dari satu dokter yang udah kita common banget lah kan, dokter Tirta gitu, pernah bilang juga kayak ibaratnya kalau lu begadang tuh ya itu ada jatahnya dalam hidup lu gitu. Kayak lu pakai jatahnya terus menerus ya tubuh lu yang rusak gitu, umur lu bakal pendek gitu kan. Jadi kita bukan numpang-numpangin atau sosokan ini ya keren gitu kan. Oh, ngomongin soal tubuh rusak dan gak rusak, ada lagi nih sebuah benefit ya dari intermittent fasting. Kalau orang kan kenal biasanya kalau puasa itu kan kita puasa berapa jam sih? Sekitar 15 jam lah ya kalau di Indonesia ya gitu. Puasa kita 15 jam nih. Ternyata 15 jam itu bisa ngebuat tubuh kita jadi melakukan namanya ketosis ya. Jadi memecah lemak menjadi bahan bakar. Terus jadi kayak kita bakal mengurangi persentase lemak di tubuh kita, ya nggak sih? Benar nggak? Sebenarnya ketosis itu ya benar sih, dia koreksi dikit, dia memecahnya bukan asam lemak tapi lebih ke arah keton. Jadi ada senyawa namanya tuh keton dipecah jadi energi gitu. Ya. Nah, menarik ya Pi.
kalau kita puasanya itu lebih dari 24 jam, mungkin dengarannya mengerikan banget ya, tapi maksudnya 24 jam tuh bukan berarti nggak minum air sama sekali. Minum air tapi nggak makan aja gitu selama 24 jam dan 48 jam itu masing-masing tuh ternyata ada perbaikan regenerasi sel gitu. Jadi sel-sel kita yang mungkin ada yang secara genetik punya cancer atau yang lain-lain itu selama 24 jam sampai 48 jam gak dikasih makan kan, sel-sel rusaknya beneran mati. Nah itu proses pembaruan sel gitu dengan puasa 24 jam sampai 48 Mungkin jam. kita harus nanti Dibikin ikuti sama- podcast terpisah deh ikuti kayak sama orang yang lebih ahli, Iya. lebih ke kedokteran sini. Cuma yang aku pelajarin dari biokimia tuh intinya tubuh manusia tuh bisa ngeproduksi, uniknya gini, ada tubuh manusia itu bisa berkomunikasi, jadi senyawa-senyawa itu bisa, kalau misalkan kurang bisa di backup gitu loh. Jadi ada proses tadi ya, metabolisme tadi tuh namanya tuh istilah tuh genesis. Jadi belakang genesis kayak contohnya kita tuh mau ngeproduksi apa, karbohidrat gitu atau protein atau lemak gitu. Ada yang namanya proteogenesis, ada yang namanya lipogenesis kayak gitu. Jadi saat kita kekurangan karbohidrat di dalam tubuh kita tuh sebagai energi gitu kan, glukosa, aku bilang glukosa di sini, maka asam lemak akan digunakan dipecah. Nah itu namanya ada proses metabolisme gitu. Jadi antara senyawa tadi ya yang esensial itu bisa dipecah gitu. Cuma kalau protein dia tuh nggak bisa nih, dia nggak bisa secara efisien dipecah. Kenapa? Karena protein itu kan bentuk sederhananya adalah asam amino gitu kan. Ya. Nah asam amino itu ada yang sederhana sama nggak sederhana. Ada yang esensial sama yang non esensial gitu. Kalau yang esensial itu dia tuh yang nggak bisa diproduksi tubuh. Nah itu yang nggak bisa di sintesis atau diambil dari mana-mana gitu. Kalau yang non esensial biasanya bisa bisa dibuat sama tubuh. Contohnya kalau kamu minum whey protein gitu kan, ada protein solat gitu. Nah itu adalah protein-protein yang nggak bisa disintesis sama tubuh dan biasanya harus dimasukin gitu dari luar gitu, doping dari luar. Kalau asam lemak itu juga ada yang nggak bisa diproduksi tubuh. Contohnya adalah biasanya omega 3, omega 6, omega 9 itu nggak bisa. Itu biasanya fungsinya buat otak ya, dan biasanya dia ada di minyak-minyak yang ibaratnya hewan-hewan kayak salmon kayak gitu. Dan hewan-hewan yang biasanya hewan-hewan laut sih biasanya banyak tuh. Kayak gitu. Boleh nih, nanti kayaknya tiap topik kita bikin protein kita bedah, terus nanti mineral, vitamin, terus kalian connect dibahas Pi. Karena kayaknya kalau ngebahas satu ini kan kita baru metabolisme ya. Di dalam metabolisme itu kan apa yang kita pecah, kalau di siklus Krebs itu kan bermacam-macam, ada metabolisme untuk karbohidrat, metabolisme untuk protein. Itu kayak enak deh kalau kita bedah satu-satu, karena itu akan mengerucut ke apa yang bakal kita makan, benar gak? Exact gak? Ya, terus mungkin ada dependensi orang yang merasa, aku pengen ganti nih nasinya ke beras porang atau beras merah, which one is better? Itu kan kayaknya mirip banget. Boleh? Oke. Nanti kita adain sesinya. Oke, mungkin untuk sesi podcast kali ini kita cukupin dulu. Ada pesan-pesan, ada hal yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton podcast ini? Kesimpulannya paling ini aja sih teman-teman, metabolisme itu adalah topik yang benar-benar fundamental banget dipelajarin di usia gitu kan, karena selama kita hidup tuh kita bakal terus metabolisme gitu kan, dan proses metabolisme itu. Bahkan ilmu ini penting ketika kita tua nanti gitu. Iya, nah nanti seiring bertambahnya umur akan ada perubahan metabolisme dari tubuh kita. Nah itu harus disesuaikan. Jadi kita tahulah kalau kita porsi makannya banyak, biar kita nggak gendut, ya kita harus tahu rate dari metabolisme kita tuh masuknya pelan, sedang, pelan, dari sedang atau yang cepat gitu kan. Terus juga kebutuhan energi total kita tuh berapa. Biasanya ada perhitungan, tadi kamu udah menyinggung TEK gitu kan. Terus faktor-faktor yang bisa membuat metabolisme itu optimal, salah satunya adalah tadi istirahat yang cukup juga, terus juga asupan dari prebiotik itu penting banget. Yang tadi makanan dari probiotik ya itu penting banget, sama pastinya olahraga juga gitu. Dan biasanya tuh ada minuman-minuman yang kalau nggak mau minuman probiotik atau nggak suka karena dia asam banget gitu kan, ya paling makan makanan buah atau serat yang tadi dibilangin ya, karena serat itu adalah prebiotik gitu kan. Terus bagian dari prebiotik. Terus beberapa vitamin esensial juga kayak antosianin. Biasanya tuh ada pigmen-pigmen yang kalau kita makan tuh dari buah naga merah itu kan, itu ada pigmennya, itu juga penting gitu.
buat tubuh kita. Sama terakhir paling hal yang bisa dihindarin ya tadi untuk metabolisme tuh jangan forsir diri terlalu banyak stres. Stresor tuh stres boleh gitu kan, cuma ya paling tahu aja sih yang membatasnya kapan harus kita stop untuk kerja, kapan harus kita istirahat dulu gitu, rehat. Dan tadi tubuh manusia tuh unik, dia tuh bisa ngelola komponen esensial atau nutrisi atau kita bilang makro ya, karbohidrat, protein sama lemak itu saling berseberangan. Nah itu bisa disintesis, cuma ada beberapa komponen yang nggak bisa disintesis. Nah itu harus diperhatikan karena komponen mikro yang esensial tadi tuh yang itu harus terpenuhi. Biasanya ada di informasi nilai gizi itu ada perhitungannya per hari itu kebutuhannya berapa, dan itu beda-beda per orang. Mungkin harus dikonsultasiin sama ahli gizi selanjutnya. Thank you Raffi untuk sesinya hari ini. Semoga next kita bisa ngundang teman-teman dari health practitioner juga ya, supaya bisa lebih rich lagi discussions-nya. Oke. Yes.